Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dengan hadis yang ke-22. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari, dari Abu Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah, dan kunyah adalah sesuatu yang dimulai dengan kata abu atau ummu. Itu namanya kunyah. Dan kunyah ini memang dia adalah panggilan penghormatan di dalam kebiasaan orang-orang Arab. Dan biasanya kunyah itu diambil dari nama anak yang pertama. Jadi nama anak yang pertama biasanya diambil kunyah untuk bapak atau juga untuk ibu. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dari Ansor, dan beliau adalah nomor 2 yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dari kalangan Ansor, yang pertama adalah Anas bin Malik, yang kedua adalah Jabir bin Abdullah, dan yang ketiga adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ini yang dari Ansor semua, yang paling banyak meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1540 hadis. Meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1540 hadis. Beliau dan ayah beliau dari kalangan sahabat. Dan bahkan ayah beliau adalah Abdullah ibnu Haram. Ini syahid di peperangan Uhud. Tayyib. Dan beliau wafat pada tahun 78 Hijriyah dan dimakamkan di Baqi'. Tayyib. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain di dalam Sahih Muslim. Hadis ini kata para ulama hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan nama laki-laki ini yang tidak disebutkan namanya di dalam hadis ini, beliau adalah Nu'man ibnu Qawqal. Nu'man ibnu Qawqal. Tayyib. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita, bagaimana menurutmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Atau maknanya adalah akhbirni, beritahukanlah kepadaku. Idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltu halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Jadi di sini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya na'am saja. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini hanya na'am saja. Apa itu na'am? Ya, kalau ibu-ibu lagi ngasih makan bayi, na'am itu nyam mam. Na'am bahasa Arab artinya adalah itsbatul mas'ul. Jadi menetapkan apa yang ditanya. Jadi ya, betul. Nah, itulah bahasa kita. Jadi seseorang ini bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apabila saya melakukan salat fardu saja, wasumtu Ramadan, dan saya puasa Ramadan, maksudnya puasa wajib saja, wa ahlaltu halala, dan saya menghalalkan yang halal,
wa haramtul harama, dan saya mengharamkan sesuatu yang haram, walam azid ala dzalika syai'a, dan saya tidak menambah dari hal itu, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Nabi SAW hanya menjawab na'am. Na'am, iya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab misalnya, ada yang mengatakan hal anta talibun, apakah anda seorang murid? Hal anta talibun, maka kalau iya jawabannya adalah na'am. Nah, kata na'am ini dia maksudnya adalah na'am ana talibun. Seperti, jadi sebenarnya ada kelanjutannya. Cuma boleh kita meringkas kata tersebut, cukup mengucapkan kata na'am saja. Ya sama seperti kalau ada yang bertanya, apakah anda seorang talib, seorang santri? Maka kita menjawab iya. Tayyib, maksudnya adalah iya, saya adalah seorang santri. Makanya kalau seandainya ijab qabul, misalnya ada ijab qabul pernikahan, ada seorang wali misalnya mengatakan kepada seorang laki-laki, saya nikahkan anak saya Fatimah dengan anda misalnya. Apakah anda menerimanya? Kemudian dia menjawab na'am. Itu sudah selesai itu. Itu sudah terjadi. Pernikahannya sudah sah. Jadi walaupun hanya dengan mengucapkan kata na'am saja. Karena kata na'am ini mengandung pembenaran apa yang disebutkan sebelumnya. Tayyib. Begitu juga kata-kata lainnya. Apakah anda mentalak istri anda? Misalnya, jawabannya na'am misalnya, maka sudah jatuh talaknya. Tayyib. Nabi SAW di sini hanya mengucapkan kata na'am sebagai bentuk persetujuan dari apa yang ditanyakan seseorang laki-laki tersebut. Dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, bagaimana menurutmu kalau saya hanya mengerjakan salat-salat fardu saja dan melaksanakan puasa Ramadan, puasa fardu saja, dan saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambahkan lebih dari itu, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Ya, para sahabat bertingkat-tingkat. Para sahabat bertingkat-tingkat sebagaimana umat Islam juga bertingkat-tingkat. Ada yang mengerjakan fardu dan yang sunnah. Ada yang mengerjakan yang fardu saja dan tidak mengerjakan yang sunnah. Tayyib, bahkan ada yang tidak mengerjakan yang fardu dan juga tidak mengerjakan yang sunnah. Tayyib, bertingkat-tingkat. Tayyib. Namun tentu walaupun demikian, yang terbaiknya adalah yang kita kerjakan adalah yang fardu dan juga yang sunnah. Tetapi dari sisi kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berdosa kita meninggalkannya adalah sesuatu yang hukumnya fardu saja, sesuatu yang wajib saja. Tayyib. Tetapi kemudian para ulama juga menyebutkan, kalau ada seseorang misalnya yang tidak sholat sunnah sama sekali. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya ada seseorang yang bangun malam, dia bangun malam, tapi kemudian dia tidak mengerjakan walau hanya 1 rakaat. Kan sholat malam tersebut, sholat witir itu minimal 1 rakaat. Dia sholat malam, tapi kemudian dia bangun malam, tetapi kemudian 1 rakaat saja tidak. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya dia itu adalah rajulun su', seseorang yang sangat jelek. Bangun malam, tetapi dia tidak sholat malam. Tayyib. Dan juga ibadah-ibadah lainnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap ibadah yang wajib ada ibadah sunnahnya. Hal itu untuk kemudian menutupi ibadah-ibadah yang wajib seandainya ibadah yang wajib tersebut kurang.
Di dalam salat wajib ada salat sunnah, di dalam puasa wajib ada puasa sunnah. Sedekah wajib yaitu zakat, ada sedekah sunnah juga. Kemudian juga haji juga ada haji sunnahnya, ada umroh yang bukan, yang sebagian para ulama mengatakan tidak wajib. Maka ibadah-ibadah sunnah ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menyempurnakan dan menutupi kalau saja dari ibadah-ibadah yang wajib kita tersebut ada yang kurang. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang besar kepada kita. 2 rakaat sebelum subuh saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tayyib. Kemudian juga hadis Aisyah dan lainnya. Barang siapa yang satu hari dia salat 12 rakaat dari salat-salat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Tayyib, kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Sahih. Maka kita tidaklah kemudian melalaikan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak tahu amalan mana yang paling berat nanti di dalam timbangan kita. Kita tidak tahu amalan mana yang paling ikhlas kita nanti di dalam ibadah kita tersebut. Ada kesempatan, ada waktu, masih bisa mata kita untuk melihat, masih bisa kaki kita untuk melangkahkan ke masjid. Tayyib. Walaupun kita kalau dalam perkara-perkara sunnah ini memang ada keringanan. Seperti misalnya sholat sunnah. Hukumnya tidak wajib berdiri. Boleh kita duduk walaupun kita mampu berdiri. Untuk sholat sunnah. Wajib berdiri ini pada sholat wajib saja. Pada sholat wajib, sholat fardu saja. Kita wajib berdiri. Tidak berdiri, sholat kita tidak sah. Sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah, kita sholat walaupun duduk, tidak masalah. Dan kita mendapatkan pahala setengah dari pahala orang yang berdiri. Kita sholat di dalam kendaraan, sholat sunnah. Ketika kita di atas kendaraan, sholat sunnah, sholat malam di kendaraan misalnya. Tayyib, kita sholat menghadap kemana saja walaupun tidak mengarah kepada kiblat. Sholat kita menghadap kemana saja. Dan kita para ulama usahakan ketika di awalnya saja menghadap kiblat. Setelah itu terserah. Artinya di sini tidak ada kewajiban untuk menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Berbeda dengan sholat fardu. Sholat fardu memang harus dimaksimalkan, harus menghadap kiblat. Taib, memang ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terkait untuk puasa, salat ibadah sunnah. Termasuk juga puasa sunnah juga. Boleh kita niatnya nanti sebelum zuhur. Yang penting kita belum makan dan minum setelah fajar. Ini juga keringanan. Dan juga kalau kita mau membatalkan juga tidak masalah dibatalkan. Dan berbeda dengan puasa wajib yang memang malamnya harus niat. Dan tidak boleh dibatalkan kecuali uzur. Tayyib, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, sedekah. Kita tidak bisa sedekah harta, kita sedekah dengan apa yang kita miliki. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Ucapan yang baik saja sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum saja di hadapan wajah saudaramu sedekah. Tayyib. Ketika kita melakukan kebaikan itu juga dihitung sedekah. Tayyib. Jadi mudah sekali kita kemudian untuk bersedekah. Tayyib. Nah, sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW terkait perkara yang paling agung. Dan ini adalah kebiasaan dan kemudian juga semangat dari para sahabat. Semangat mereka adalah surga dan surga. Tayyib. Jadi beda dengan kita. Kalau kita dunia dan dunia. Sahih. Kalau kita pusing memikirkan dunia,
Tapi kalau para sahabat itu pusing memikirkan surga. Tayyib. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adkhulul jannah?" Ini asalnya adalah "Adkhulul jannah?" Adkhulul jannah. Apakah saya masuk surga? Jadi yang ada di pikiran para sahabat adalah bagaimana kemudian hidup di surga. Tayyib, maka banyak para sahabat ketika mereka keluar untuk berjihad di medan perang, itu memang inginnya ya meninggal ketika perang tersebut. Karena mereka tahu keutamaan orang yang mati syahid. Sahih. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Jihad itu memang betul-betul besar pahalanya. Sahih. Kehidupan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh mereka dijaga oleh para malaikat. Tayyib. Bahkan kalau saja seandainya penduduk dunia itu tahu dan mereka bisa kemudian mengabarkan tersebut kepada kita, tayyib, ketika mereka kemudian dimatikan, ketika mereka diminta untuk ketika mereka diberikan pilihan untuk kembali lagi ke dunia, maka orang-orang yang pernah mati syahid tersebut meminta untuk dikembalikan ke dunia dan terbunuh di medan perang untuk kedua kalinya. Saking besarnya pahala meninggal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali perkara-perkara yang berkenaan dengan manusia. Tayyib, darah kita, rasa sakit kita tersebut justru nanti terasa indah ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Darah kita tersebut bercucuran, warnanya warna darah, tetapi baunya adalah bau kasturi. Sahih. Dan nanti memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahidin tayyib yang memang betul-betul jihad tentunya. Yang memang betul-betul jihad sesuai dengan syariat tentunya. Bukan jihad yang sembarangan. Nah, para ulama ketika menyebutkan bab jihad ini menyebutkan syarat-syaratnya. Jihad syaratnya harus ikhlas karena Allah. Yang kedua harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kemudian harus minta izin kepada orang tua. Ada seseorang yang datang kepada Rasul dan dia menceritakan dia telah membuat ibunya menangis. Kemudian disuruh kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ibunya tidak ridho dia keluar untuk berjihad. Nah, ini jihad tolab. Jihad yang memang tidak diwajibkan oleh pemerintah. Tapi kalau jihad yang diwajibkan oleh pemerintah, maka dia harus berangkat walaupun ibunya menangis. Kemudian yang keempat, jihad harus bersama dengan pemerintah. Jadi tidak boleh seseorang kemudian mengumandangkan ayo jihad, tidak boleh. Harus dengan pemerintah. Kemudian jihad juga harus dalam ukuran perkiraan ketika kita berjihad, ketika kita berperang, kemungkinan kita menang. Jadi tidak ada kemudian kita hanya sembarangan jihad tanpa strategi atau tanpa kemudian hanya menghantarkan nyawa kita ke orang-orang kafir, ingin membuat orang kafir senang kemudian kita menganggap kita sudah berjihad. Tidak. Ada strateginya. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan beliau keluar berjihad membawa pasukan? Ketika memang memiliki kekuatan. Ketika memang diperkirakan kalau perang itu menang. Baru kemudian kita boleh berjihad. Dan kalau dalam perkiraan kita kemudian kita kalah, maka tidak boleh kita berjihad, bahkan haram. Kalau saja seandainya kekuatan kita lemah. Tayyib. Nah, ini jihad yang sesungguhnya. Tayyib. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim, cita-cita mereka begitu besar dan begitu tinggi ketika mereka tayyib menginginkan surga, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana kenikmatan surga. Tayyib, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun."
Allah hanya menyebutkan surga seperti ini. Dan kata Ibnu Abbas, tidaklah surga itu di dunia itu kecuali namanya saja. Artinya apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, tayyib, tidak sama dengan apa yang ada di dunia walaupun namanya sama. Kata Nabi SAW, "Ma la 'ainur ra'at, a'dadtu li 'ibadiyas salihin ma la 'ainur ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh itu ma la 'ainur ra'at, belum terlihat oleh mata. Walaupun kita secanggih apapun bayangan kita, sebagus apapun desain kita untuk sebuah keindahan, maka itu belumlah sebanding dengan surga beneran. Wala udhunun sami'at, terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang terlintas di pikiran kita tentang nikmat surga jauh dibandingkan dengan yang sesungguhnya. Dan kita sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya ada orang yang paling nikmat di dunia dan dia ditakdirkan masuk ke dalam neraka, dicelupkan ke dalam neraka baru sedikit saja. Maka celupan neraka tersebut melupakan semua nikmat yang dia rasakan dulu di dunia, dan dia adalah orang yang paling nikmat dulu di dunia. Sebaliknya, orang yang paling sengsara di dunia dicelupkan sedikit saja ke dalam surga, maka kesengsaraan dulu dia yang dia rasakan di dunia hilang semuanya ketika dia sudah dicelupkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala Maha kekal abadi, dan Allah Subhanahu wa taala mengkekalkan surga dan juga mengkekalkan neraka sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana surga kekal, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkekalkan neraka. Ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan hidup bahagia selama-lamanya. Tidak akan ada lagi rasa sedih, tidak akan lagi rasa capek, tidak akan ada lagi rasa penderitaan, rasa sedih, lapar, kemudian juga haus, iri dengki sesama dan lain sebagainya. Tayyib, kita makan tidak butuh kita kemudian mencari toilet untuk kemudian buang air. Kebanyakan makan air misalnya kemudian masuk angin, tidak akan ada lagi kita rasakan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kita rasakan hanya nikmat saja. Sahih. Maka orang yang cerdas sesungguhnya adalah orang yang memang betul-betul hidup di dunia untuk mendapatkan surga. Bagaimana kenikmatan yang sebentar ini dia bertahankan mati-matian. Nikmat yang sebentar ini dipertahankan oleh seseorang mati-matian. Kadang dia menukar surganya dengan nikmat yang sebentar ini, yang kemudian kadang dia terlalaikan dengan nikmat yang sebentar ini untuk nikmat yang kekal abadi. Sahih. Bahkan kalau ditanya, surga itu sebenarnya hanya angan-angannya saja. Ketika dia ditanya, apakah Anda ingin masuk surga? Iya, ingin. Apakah Anda takut masuk neraka? Ya, takut. Tetapi perilakunya tidak mencerminkan orang yang rindu dengan surga. Bahkan perilakunya mencerminkan orang yang rindu dengan neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sering mengatakan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka beriman kepada hari akhir ini bukan maksudnya mempercayai surga itu ada. Bukan hanya mempercayai neraka itu ada. Tetapi sejauh mana kesungguhan kita untuk mendapatkan surga, dan sejauh mana kesungguhan kita untuk selamat dari neraka. Dan kita beribadah dengan mengharapkan surga tidak masalah. Mengharapkan surga dari ibadah kita tersebut tidak masalah. Karena surga adalah bentuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Maka ketika seseorang beribadah untuk mengharapkan surga, bukan berarti dia kemudian melakukan kesyirikan. Karena surga adalah bentuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah dengan menyegerakan untuk mendapatkan maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadza wa kadza falahul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan demikian. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia puasa Ramadan imanan ihtisab. Ihtisab itu ngitung-ngitung untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah. Dan tidak benar kelompok sufi yang mengatakan kalau saja saya beribadah untuk mengharapkan surga katanya, maka jauhkanlah saya dari surga. Kalau saya beribadah katanya hanya untuk jauh dari neraka, maka dekatkanlah saya dengan neraka. Ya mungkin memang betul-betul dekat dengan neraka. Ada muncul kelompok yang kemarin itu namanya kelompok apa itu? Islam apa itu ya? Islam Nusantara atau Islam apa itu? Katanya kami menolak masuk surga. Ya khalas, enggak apa-apa. Nah itulah ucapan manusia yang sombong. Wallahi, kalau dia menghadapi sakaratul maut, belum lagi nanti di padang mahsyar, di alam barzakh saja. Sahih, ketika bertemu dengan haqqul yakin, pastilah kemudian dia akan betul-betul menyesal ucapannya tersebut. Wallahi ini kita ini tidak ada apa-apanya. Akan tetapi sungguh azab Allah sangatlah pedih. Tayyib, nikmat yang kita rasakan ini tidak ada apa-apanya ketimbang dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-22 ini tayyib, yang intinya adalah ketika seseorang betul-betul melaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, taib itu saja, maka itu sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam surga. Walaupun tentunya kita melakukan hal-hal yang sunnah juga untuk melengkapi ibadah-ibadah wajib kita. Taib. Dan di sini disebutkan juga oleh Imam Nawawi, wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, kita meyakini bahwasanya amal soleh itu adalah perintah dari Allah. Ini mau tidak mau. Tayyib, karena seseorang tidaklah melakukan amalan dan dia mendapatkan pahala kecuali memang amalan tersebut diperintahkan. Namun terkait meninggalkan maksiat, kata para ulama harus didasari dengan niat terlebih dahulu. Baru kemudian meninggalkan maksiat tersebut ada pahalanya. Karena bisa jadi seseorang meninggalkan maksiat karena memang dia tidak suka dengan maksiat tersebut. Misalnya perkara khamar. Khamar ini perkara yang memang sebenarnya minuman yang memang tidak mengenakan. Tayyib, itu menurut saya. Tayyib. Jadi kalau ada misalnya orang tidak mau minum khamar karena memang dia tidak mau minuman tersebut. Tayyib, orang kopi pahit saja enggak mau kadang. Apalagi khamar. Dia meninggalkan khamar tersebut bukan karena Allah, tapi karena memang dia tidak suka secara tabiatnya, maka ini tidak mendapatkan pahala. Kita ketika meninggalkan maksiat tersebut dan mendapatkan pahala karena meninggalkan maksiat, ketika kita niatkan karena Allah. Saya meninggalkan khamar ini bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Meninggalkan perkara-perkara lainnya, semua kemaksiatan harus kita dasari dengan niat, baru kemudian akan menjadi pahala. Kalau kita meninggalkannya hanya sekedar karena memang tabiat kita tidak suka, tayyib, maka hal yang seperti ini tidak mendapatkan pahala. Sama seperti rasa lapar. Ada orang yang lapar karena memang dia pengen diet. Tayyib. Ada orang yang lapar karena memang kata dokter katanya nanti besok puasa ya. Tayyib. Nanti jam 8
operasi misalnya. Puasa di sini maksudnya tidak makan sampai nanti operasi. Tayyib. Maka kalau dia menahan lapar hanya untuk perkara seperti ini, maka dia tidak mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kapan menahan lapar tersebut akan menjadi ibadah? Ketika dia niatkan untuk ibadah. Tayyib. Nah demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dari pembahasan kita di hadis yang ke-22. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan tentang masalah sholat sunnah ya. Untuk ini kan masalah sholat sunnah di sebelum subuh itu kan 2 rakaat ya. Itu apabila ada orang yang mengerjakan lebih dari 2 rakaat dengan tujuan atau niat yang 2 ini sholat tahiyatul masjid, terus yang 2 lagi qobliyah subuh, apakah dibolehkan setelah ada ataukah memang harus patokan harus 2 nggak boleh lebih gitu? Karena pernah mendengar atau membaca riwayat itu ada seseorang yang ditagih sama seorang tabi'in Said Ibnu Musayyab, ada orang yang sholat lebih dari 2 rakaat ditakdir bahwa itu menyelisih sunnah. Apakah gimana penjelasannya? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tayyib. Yang dia menyelisih sunnah itu 2 rakaat sebelum subuh ya. Tayyib. Mengapa itu ada perkataan Said Ibnu Musayyab, ada orang yang lebih 2 rakaat ditakdir sebagai sunnah. Tayyib. Kemudian apalagi 2 rakaat qobliyah subuh, apakah boleh? Wallahu alam, saya agak-agak lupa hadis itu terkait sesungguhnya engkau berdosa bukan karena melaksanakan sholat tapi karena menyelisihi sunnah Nabi SAW. Saya nggak tahu itu hadisnya terkait sholat apa ya. Qobliyah subuh ya. Wallahu alam, itu harus murojaah terlebih dahulu Bapak. Tayyib. Tapi memang pada dasarnya kalau untuk salat sunnah tahiyatul masjid memang kita lakukan ketika kita masuk masjid. Tayyib. Kita masuk masjid bahkan walaupun dalam keadaan waktu yang makruh atau waktu yang terlarang pun kita, sebagian para ulama mengatakan boleh kita sholat misalnya setelah subuh. Setelah subuh kita masuk masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau setelah sholat asar kita masuk masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang memiliki sebab. Jadi kita para ulama larangan tersebut tidak masuk kepada sholat yang memiliki sebab. Wallahu alam, seperti itu yang sebagian para ulama menfatwakan. Namun untuk salat tahiyatul masjid ini pada intinya adalah kita tidak duduk sebelum kita melaksanakan salat sunnah. Dan ketika kita masuk masjid kemudian kita langsung melaksanakan salat qobliyah misalnya, maka salat sunnah tahiyatul masjid kita sudah diwakili dengan 2 rakaat tersebut. Tayyib. Apakah kemudian boleh dipisahkan? Baik, misalnya apakah boleh dipisahkan? Wallahu alam. Apakah kemudian boleh dipisahkan? Misalnya saya datang kemudian salat sunnah tahiyatul masjid dahulu, kemudian setelah itu, dan memang kalau salat sunnah ini memang afdalnya dilakukan di rumah. Salat sunnah itu memang afdalnya dilakukan di rumah. Tayyib. Nabi SAW rumahnya di samping Masjid Nabawi. Dan ketika masuk masjid itu memang langsung beliau kemudian langsung menjadi imam. Tayyib. Wallahu a'lam Bapak. Seperti ini harus murojaah dulu nih. Tayyib, apalagi tadi salatnya katanya salat subuh ini perlu kita murojaah. Tayyib. Memang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mempelajari fikih ini dan juga
mempelajari fikih secara mendalam terkait salat-salat wajib dan juga salat-salat sunnah. Tayyib, agar kita ibadah kita kemudian ya kita merasa yakin ketika kita mengerjakannya. Tayyib. Dan dengan ilmu ini akan membuat kita menjadi terang. Tayyib. Dan kalau kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita laksanakan dengan penuh keyakinan. Karena salah satu tanda dari ilmu yang bermanfaat adalah menghilangkan rasa keraguan-raguan pada diri kita. Dan ilmu yang bermanfaat ini memang harus kita ambil sumbernya juga dari sumber-sumber yang jelas. Tayyib. Insyaallah nanti kita akan cari jawabannya Bapak. Mungkin Bapak bisa WA nanti saya cari nanti dari pertama penjelasan tentang hadis itu, kemudian yang kedua terkait tentang hukum-hukum tadi. Wallahu alam, kalau untuk salat tahiyatul masjid ini wallahu alam ya ini kita bahas nantilah saja Bapak. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi jamaah sekalian kira-kira pertanyaan yang bisa saya jawab? Tayyib. Baik, tidak ada Bapak? Tayyib. Tayyib. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.